Jadi kalau yang stikernya berwarna hitam ada gambar tangan gempur rokok ilegal, itu kita yang menempelkan biasanya. Jadi artinya orang tersebut sudah pernah kita berikan edukasi tentang rokok ilegal. Hai Tribuners, Anda kembali menyaksikan Tribun Forum bersama saya Yunika Abela yang akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai informasi seputar Jawa Tengah dan sekitarnya. Tribun Forum hadir menjadi wadah dalam berbincang, dan hari ini Bella akan membahas terkait gempur rokok ilegal bersama dengan Bea Cukai Surakarta, langsung menyapa dari Desa Cangkol, Kecamatan Pupuh, Kabupaten Sragen. Sudah hadir bersama dengan Bella ini ada Mbak Irma Dewi Yuliastuti dan juga Mas Dion Chandra, ini selaku seksi penyuluhan dan layanan informasi Bea Cukai di Surakarta. Selamat siang Mbak Irma dan juga Mas Dion. Selamat siang Mbak Bella. Selamat siang Mbak Bella. Sehat kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik. Dan kita semua ya sehat semua di sini juga yang melakukan syuting pada hari ini sudah melakukan vaksin booster. Yasin dalam keadaan sehat dan aman terkendali, right? Bener ya? Alright. Baik. Dan hari ini kita akan bahas terkait rokok ilegal nih. Pastinya tadi yang sudah dilaksanakan acara, sudah kita lihat juga nih Tribuners, mungkin yang belum tahu, dari Bea Cukai sendiri mengisi begitu ya. Betul. Untuk sosialisasi ini bisa diceritakan. Silakan Mbak Irma terlebih dahulu. Jadi sosialisasi tentang gempur rokok ilegal ini kita sudah melakukan beberapa kali di Sragen maupun di tempat yang lainnya. Medianya bermacam-macam. Nah, salah satunya adalah dengan sosialisasi tatap muka kepada warga desa di sini. Jadi kita konsep sosialisasinya itu dengan interaktif, dengan goals-nya adalah masyarakat itu tahu mana rokok yang legal dan ilegal dan stop membeli rokok ilegal serta melaporkannya kalau menemukan. Oke, gitu. Kalau dari Mas Dio sendiri, ya sekali Mbak. Kita ini terkait DPHCHT ya Mbak ya. Kita bekerja sama bersama Pemda setempat yang dimana intinya adalah kita mengenalkan pada masyarakat gimana ciri-ciri rokok-rokok ilegalnya yang seperti apa, biar masyarakat tahu, karena selama ini masyarakat itu hanya mengerti model rokoknya tapi tidak mengetahui ciri-cirinya seperti itu. Baik, terkait ciri-ciri, apa yang membedakan ciri-ciri rokok legal dan juga rokok ilegal? Ya, terkait ciri-ciri yang pertama adalah itu rokok polos ya, rokok yang tanpa pita cukai seperti itu Mbak Bella. Terus yang kedua ada yang rokok pita cukai bekas. Yang ketiga rokok yang salah peruntukan, dan kemudian yang keempat salah personalifikasi seperti itu ya. Mungkin tadi sudah saya bahas di materi sebelumnya dan juga mungkin nanti bisa saya jelaskan lagi seperti itu. Dan pastinya ini berkaitan juga dengan DPHCHT tadi ya, dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Oke, dan selanjutnya nih saya beralih lagi ke Mbak Irma. Boleh. Kita cepat sekali ya sepertinya dari tadi ya. Ini terlihat sekali bahwasannya kita ini anak-anak muda ya, Tribuners ya. Baik, ini kembali lagi ke Mbak Irma nih. Apabila masyarakat awam menjumpai kasus ini, tadi Mbak Irma sudah menjelaskan terkait pelaporannya seperti apa. Ini bagaimana Mbak? Kalau masyarakat awam yang nggak tahu antara rokok legal dan juga ilegal, kemudian melaporkannya ke pihak pertamanya ke siapa? Untuk pelaporannya, jika masyarakat menemui indikasi rokok yang ilegal itu bisa melaporkan ke Bea Cukai Surakarta. Jadi kami sudah ada beberapa saluran, bisa lewat WhatsApp, bisa lewat Instagram @beacukaisurakarta, Facebook atau Twitter. Kalau untuk nomor WhatsApp-nya boleh kita sebutkan di sini? Silakan. Oke, jadi masyarakat jika menemukan indikasi rokok ilegal bisa melaporkan ke WhatsApp Bea Cukai Surakarta di 0896 444 50.000. 0896 444 50.000. Betul sekali Mbak. Baik, untuk WhatsApp-nya ya. Kemudian Instagram-nya Mbak yang mau kepoin juga nih. Untuk Instagram kita bisa di @beacukaisurakarta. Ini pastinya ada channel YouTube-nya juga nggak? Tentu saja ada. Kita channel YouTube-nya. Silakan. Bea Cukai Surakarta, nanti boleh di subscribe dan di like ya. Subscribe, like, comment, dan juga share video ini ya. Tentunya Tribuners kalau misalkan nggak cuma cukai aja nih, kalau misal ada yang bingung terkait HP, email atau terkait impor seperti itu, bolehlah contak ke WhatsApp kita atau DM ke Instagram kita di @tadi Bea Cukai Surakarta. Ya bisa mau nanya apa aja silahkan, nanti langsung kita bales ya Mbak ya, langsung real time seperti itu. Oke. Wow, kinerjanya bagus sekali ya dari Bea Cukai Surakarta ini ya. Baik, saya mau beralih nih ke Mas Dion. Ini tadi kan sudah dijelaskan terkait pelaporannya di mana. Nah, kita kan sering juga jumpai di warung-warung begitu ya. Banyak orang-orang yang mungkin belum memahami antara rokok legal dan juga ilegal tadi. Nah, sebelumnya saya juga membahas hal ini dengan Setda sendiri yang ada di Kabupaten Sragen. Ini katanya nih, kalau rokok ilegal itu ada kata-kata semacam doa begitu? Iya, ada di dalam rokok LA itu ya. Itu sebenarnya itu
rokok ilegal itu gimana caranya lakukan mereka. Nah, untuk menggait masyarakat yang istilahnya biasanya di pesisir atau yang istilahnya belum memahami dan biasanya itu sasarannya adalah masyarakat yang tidak ada sinyal. Jadi mereka emang benar-benar yang sudah tua, biasanya informasi itu masih gagap seperti itu, dikasih embel-embel seperti itu, seperti biar percaya bahwa itu adalah diperbolehkan, padahal secara negara itu tidak diperbolehkan, seperti itu. Dan tidak bayar cukai. Dan biasanya emang bentuknya mereknya menyerupai, terus desainnya menyerupai rokok yang legal. Gitu. Padahal bisa dibedakan secara jelas kalau yang legal atau resmi itu tadi kan lebih menghimbau ya? Iya, lebih menghimbau. Dilarang merokok dapat membahayakan seperti kita itu. Kita dititipi oleh peraturan Menteri Kesehatan. Jadi istilahnya semua rokok yang beredar di Indonesia ini wajib dicantumkan kayak merokok membunuhmu atau perhatian terhadap kanker seperti itu yang mengakibatkan istilah kematian seperti itu. Cuman kalau yang rokok-rokok ilegal biasanya ya hanya sedikit kata-kata yang lebih menjual lah seperti itu. Pastinya ini masyarakat khususnya di Kabupaten Sragen, Surakarta dan sekitarnya, Solo Raya lah ya. Ini harus lebih bijak lagi, harus lebih cerdas lagi nih ya, bisa membedakan antara rokok legal dan juga ilegal. Betul. Pastinya ini juga dilakukan sosialisasi supaya mereka yang tidak tahu jadi tahu. Ya dilakukan dari Bea Cukai sendiri sejauh ini bagaimana? Ya, kalau kita dari program kantor ada namanya mobil keliling, Mbak. Jadi kita keliling ke pasar-pasar, ke daerah-daerah di Ekskredasi Dinan Surakarta. Ya kita menghimbau bahwa masyarakat istilahnya bekerjasama juga kadang sama Satpol PP untuk mengetahui bahwa ciri-ciri rokok ilegal itu seperti apa dan kita melakukan penempelan yang tadi Mbak sebutkan. Supaya gimana? Biar nanti kalau misalnya ada sales rokok ilegal datang lihat stempel, lihat pamflet itu ya nggak jadi untuk menawarkan seperti itu. Jadi itu preventif dari kita seperti itu. Tapi dari tadi kita ngobrolin tentang ciri rokok yang ilegal. Cirinya. Kita kayaknya lupa belum menyampaikan rokok yang legal itu seperti apa deh, Mbak. Rokok yang legal baru mau saya tanyakan, Mbak. Itu rokok yang legal, rokok yang resmi ini bagaimana? Kalau rokok yang resmi dari kemasannya itu jelas, ada mereknya, kemudian yang paling jelas itu ada pita cukainya. Nah, pita cukai ini saya nanti mau bertanya nih kan, biasanya kan yang ilegal juga kadang kan ngasih itu kan, pita cukai. Itu gimana? Nah, kalau pita cukainya itu bentuknya memang bermacam-macam dan warnanya juga bermacam-macam. Tapi paling mudah kalau pita cukainya filter itu persegi panjangnya seperti perangko, pendek gitu ya. Kalau yang sulit ya. Kalau yang kereta gitu panjang dan biasanya ditempel di ujung ke ujung. Baik. Nah, kalau yang mungkin ahli hisap yang suka merokok udah paham kali ya. Baik, udah paham nih. Bagi para perokok pasti juga tahu ya terkait itu ya. Ya seharusnya tahu ya. Kalau pengen lebih tahu lagi itu tadi kepoin juga. Boleh kepo Instagram, WA, boleh. Ya itu, biar lebih cerdas lagi dan jadi masyarakat yang bijak nih dalam menilai antara rokok legal dan juga ilegal. Oke, baik. Saya lebih lagi menanyakan nih kepada Mbak Irma. Boleh, ini silakan. Tadi sudah disebutkan juga sama Mas Dion, ada apa tadi, mobil keliling juga. Oh iya, betul. Itu sejak kapan sih adanya? Kalau kita sudah ada sejak, kalau saya dan Mas Dion kan baru di sini tahun 2021. Itu sejak awal tahun memang sudah ada. Dan itu juga program dari tahun-tahun yang sebelumnya. Karena tujuannya biar lebih menyasar ke pedagang-pedagang. Dan mereka biar nggak takut juga sih, kan kadang didatangi oleh petugas berseragam gitu. Paling kita hanya ingin sosialisasi biar nanti Bapak Ibu tidak menjual rokok yang ilegal begitu. Oke, baik. Ngomong-ngomong, pastinya pasar-pasar, ada warung-warung juga. Ya, nah, itu kalau di warung-warung saya juga sempat lihat tuh ada stiker gempuk rokok ilegal. Oh iya. Rokok ilegal itu dari Bea Cukainya sendiri atau? Iya betul. Jadi kalau yang stikernya berwarna hitam ada gambar tangan gempur rokok ilegal, gambar tangannya tuh itu gitu. kita yang menempelkan biasanya. Jadi artinya warung tersebut sudah pernah kita berikan edukasi tentang rokok ilegal. Jadi seharusnya warung itu sudahlah terhindar dari rokok yang ilegal gitu ya, Mas Dion. Oke, jadi bagi Tribuners nih yang suka beli rokok-rokok di warung-warung, menjumpai stiker itu berarti sudah aman ya? Sudah aman. Ya, harapannya sih sudah aman, tapi tergantung penjualnya sendiri ya. Kalau penjualnya masih menjual yang tidak resmi ya sama saja. Sama saja gitu ya, masa cari stiker. kesempatan lah biasanya. Iya. Oke, baik. Nah, kemudian ini untuk hukumannya sendiri, ada undang-undangnya sendiri pasti. Nih, silakan, monggo. Siapa yang mau Mas menjawab? Dion. Ya, kalau di undang-undang kita ada namanya pasal 54 yang menyebutkan dia hukumannya 1 sampai 5 tahun penjara, itu ancaman yang ini paling tinggi, dan juga terkait denda cukainya 2 kali sampai 10 kali denda cukai seperti itu. Kira-kira berapa jumlahnya? Nah, kalau itu nanti harus perhitungan dulu ya. Nanti misalkan gini contohnya, kalau misalkan ada rokok ilegal, nah
rokok ilegal itu nanti kita kalkulasi dulu, kita masukkan golongan berapa, dan juga nanti kelihatan kan harusnya harus bayar cukai seberapa, misal contoh bayar cukai 100 juta, nah nanti 10 kali lipat itu dendanya aja, seperti itu, termasuk nanti cukainya harus dibayar juga, seperti itu kalau kita mau mengetahui. Oke, baik. Ini sebelum kita ke closing nih, nih Mas Dion dan juga Mbak Irma, sorry. Ini ada sinergi pastinya kerjasama dengan Diskominfo, Kabupaten Sragen dan juga mungkin Solo Raya secara menyeluruh. Bagaimana untuk kerjasamanya atau sinerginya dari beberapa pihak? Baik, kalau untuk sinergi kita dengan Diskominfo, tentunya biasanya kita diundang untuk menjadi narasumber di acara-acara seperti ini salah satunya. Ya. Jadi bukan hanya acara sosialisasi tatap muka, tapi pernah juga ada ketoprak. Oh iya, salah satu agendanya juga itu. Betul. Dan selain itu kan wilayah dari Bea Cukai Surakarta ini Subo, Suko, Wonosraten. Artinya tuh ada 7 kecamatan. 7 kecamatan. Itu kan baik. Bea Cukai Surakarta lokasinya di Karanganyar. Dan pegawai juga hanya tidak terlalu banyak ya. Jadi kita bersinergi untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Betul. Salah satunya kalau dari Diskominfo ini kan kadang membuat nempelin umbul-umbul atau pamflet atau baliho di pasar-pasar. Nah, yang wilayah yang sulit terjangkau oleh petugas Bea Cukai. Jadi sosialisasinya untuk menyebarkan informasi ya. Berarti pastinya kerjasama yang dilakukan bersama Diskominfo ini sangat bermanfaat dan berimpact yang sangat baik ya. Sangat berimpact ke masyarakat ya. Betul. Dari rakyat untuk rakyat dan juga oleh rakyat. Betul. Cukai untuk kita, untuk Indonesia. Kalau kita lewat di jalan-jalan protokol kan ada tulisan yang pamflet gede-gede yang di elektronik gitu kan, itu yang pasang dari Pemda Diskominfo bersama kita. Jadi kita secara materi mensupport, dari Pemda menempelkan. Ya dari ini dan dananya dari DBH CHT itu tadi ya. Dana bagi hasil cukai, hasil tembakau. Ini juga mengedukasi para Tribuners juga. Terkait DBHC tadi itu diambilkan dari dana cukai tadi, Mbak. Dari dana cukai tadi kita 2021 ada total 188 triliun. Nah, 2% dari itu masuk ke DBH CHT sekitar 3,7 triliun dan nanti dibagikan ke 25 daerah penghasil cukai. Nah, itu nanti yang kita alokasikan ke daerah-daerah seperti itu. Jadi dari daerah itu nanti hasilnya juga nanti outputnya ada yang kesehatan, BPJS seperti itu pembayaran, dan kemudian ada pembelian ambulan, mungkin pembelian alat-alat pertanian seperti itu. Jadi emang untuk meningkatkan produksi tembakau seperti itu. Pastinya ini bukan lebih ke iklan rokoknya. Bukan. Kita lebih menekankan itu, ini lebih ke sosialisasi gempur rokok ilegal yang dilakukan di Kabupaten Sragen, Solo Raya lah begitu ya. Oke, baik. Ini saya bertanya lagi terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bea Cukai. Ini kedepannya, harapan ke depan terkait aksi ini bagaimana? Silakan. Untuk harapan ke depannya, semoga peredaran rokok ilegal itu semakin mengecil, bahkan tidak ada ya. Karena kita tidak mungkin melarang orang-orang untuk merokok. Dan juga untuk masyarakat, kami sangat membutuhkan sinergi dari masyarakat untuk melaporkan setiap indikasi rokok ilegal ke Bea Cukai. Begitu. Dan juga pesan juga untuk masyarakat nih, kalau beli rokok, belilah rokok yang legal karena membantu pendapatan negara. Pendapatan negara itu tadi, ini salah satu cukai, itu kan pendapatan negara terbesar gitu ya di Indonesia. Salah satunya ya. Salah satunya. Dari sekian banyaknya ya. Ternyata cukai ini juga gede banget nih untuk pendapatan negara. Besar sekali. Sebesar apa Mas? Bisa dijelaskan nominalnya? Harapan kita. Sebesar harapan dari Bea Cukai sendiri untuk apa masyarakat. Untuk masyarakat terkait aksi gempur rokok ilegal ini. Itu harapan dari Mbak Irma. Kalau Mas Dion sendiri bagaimana? Kalau dari saya yang terkait program-program Mbak, jadi kita kan harapannya program Bea Cukai ini semoga diterima masyarakat dengan senang hati seperti itu, karena kan banyak yang pro kontra mungkin di masyarakat, kok rokok kok semakin mahal ya. Tapi ya mau dimaklumi karena ini adalah amanat undang-undang yang harus kita lakukan terkait rokok. Jadi kalau kita nanti bisa mengecil terkait harapan legalnya, lebih banyak bantuan yang akan bisa dicairkan dari pemerintahan ke masyarakat seperti itu harapannya. Dan program-program seperti ini ya kalau bisa diperbanyak juga, lebih bagus soalnya, biar bisa menyasar ke masyarakat. Iya benar-benar. Pastinya program-program yang dilakukan secara masif atau secara kuat ini bisa diterima oleh masyarakat, dan masyarakat di Kabupaten Sragen khususnya bisa lebih bijak lagi menanggapi hal ini ya, biar tidak gampang istilahnya dibodohi itu tadi dengan kata-kata motivasi itu tadi ya, supaya panjang umur atau apa ya. Oke, baik-baik. Sekali lagi terima kasih nih ya Mas Dion dan juga Mbak Irma. Ini terakhir, last but not least, kita harus kasih jargon nih, khusus mungkin dari Bea Cukai atau dari gempur rokok ilegalnya. Silakan. 1, 2, 3.
Gempur rokok ilegal. Baik, terima kasih sekali lagi Mas Dio dan juga Mbak Terima Emma untuk kasih, waktunya. Mbak Bella. Sehat selalu pastinya dalam penyertaan Tuhan juga, apapun yang dikerjakan juga kiranya berhasil untuk program-programnya ke depan Amin. terkait aksi gempur rokok ilegal ini. Sehat selalu ya untuk Amin. semuanya, Siap, sukses siap. ke Terima depannya. kasih, Mbak Bella. Iya. Ya, demikian Tribuners untuk Tribun Forum kali ini. Saksikan terus Tribun Forum only on channel YouTube Tribun Jateng. Don't forget to subscribe, like, comment, and share this video. And then turn on your notification bell to find out more all about Tribun Jateng. Saya Unika Bella, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan, dan salam Tribun.